Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu cara pemberian pupuk NPK 1616 kepada tanaman bunga petunia. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman bunga petunia yang pada video-video sebelumnya itu udah saya tunjukkan, mulai dari cara pemindahan pot ya, dari pot yang kecil ke pot yang besar, lalu pemberian pupuk organik, dan sekarang saatnya adalah pemberian pupuk NPK 1616 pada tanaman bunga petunia. Nah, sebelum saya masuk ke cara pemberian pupuk NPK-nya, saya akan flashback ke belakang dulu sebentar ya. Pada video yang pertama atau part 1 itu sudah saya berikan tutorial atau tips cara pemindahan dari pot yang kecil ke pot yang besar. Karena pada pot yang kecil itu pertumbuhannya sangat kurang ya, walaupun bunganya banyak, tapi kedepannya itu akar-akar udah sempit dan itu akan membuat tanaman cepat mati. Maka dari itu repotting atau pemindahan ke pot yang lebih besar itu sangat diperlukan, apalagi tanamannya udah mulai rimbun. Nah, sekarang tanamannya ini udah mulai subur ya, karena kemarin pada saat pemindahan ke pot yang baru itu udah saya beri pupuk organik, yaitu ada di video yang kedua atau part yang kedua ya. Nah, setelah seminggu kemudian setelah pemindahan pot lalu pemberian pupuk organik, sekarang saat pemberian pupuk NPK 16. Oke ya guys, buat teman-teman yang suka sekali dengan tanaman bunga petunia, jangan sampai terlewatkan video saya tentang perawatan petunia ya, yaitu di video yang part 1, part kedua, dan ini adalah part yang ketiga. Karena apa? Pada part pertama itu step atau transisi pada saat penanaman kembali di pot yang baru. Misalkan teman-teman baru beli tanaman petunia, lalu pengen untuk mendapatkan tanaman petunia yang lebih besar dan banyak bunganya, tentunya itu harus dipindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, apabila pemindahan itu tanaman petunianya itu tidak mengalami layu atau mati, itu berarti tanamannya udah selamat di fase yang pertama. Maka dari itu teman-teman harus lihat dulu nih video yang pertamanya. Kalau melewati masa pertama, yaitu video part 1 itu berhasil, yaitu pemindahan tanaman ke pot yang lebih besar, maka adalah yang kedua pemberian pupuk organik. Apabila pemberian pupuk organik kemudian ada gejala-gejala tanamannya itu semakin subur, semakin seger, kekar ya, itu berarti fase yang kedua berhasil. Lalu apakah udah selesai? Tidak. Memang pupuk organik itu membuat tanaman kita semakin subur ya, kelihatannya semakin segar, kekar. Itu tidak ada tanaman-tanaman gejala-gejala apapun. Tapi ingat, untuk mendapatkan tanaman yang bunganya warnanya segar, lalu eksotis, bunga-bunganya juga mekar banyak sekali, daun-daunnya berwarna hijau tegas, itu butuh namanya nutrisi NPK. Yaitu NPK itu apa? Panjangan dari nutrisi. N yaitu nitrogen, P fosfat, dan K-nya kalium. Itu adalah 3 zat hara utama atau zat hara makro yang dibutuhkan semua tanaman, termasuk tanaman petunia ini pada masa dewasa ya, dan sampai menjelang pembungaan. Itu diperlukan 3 nutrisi itu. Nah, maka dari itu pemberian pupuk organik saja tidaklah cukup untuk melengkapi nutrisi tanaman petunia ini. Dan lihat, ini sudah keluar kuncup-kuncup baru ya, bunga-bunga baru, teman-teman bisa lihat. Saya zoom ya. Nah, itu dia. Itu ya, itu adalah calon-calon bakal bunga yang nantinya akan menjadi bunga-bunga baru di periode berikutnya. Karena kenapa? Pada masa transisi pemindahan pot ya, dari pot yang kecil ke pot yang besar,
itu tidaklah langsung keluar bunga-bunga baru, tapi apa yang pertama terjadi adalah tumbuhnya akar-akar baru, yaitu apabila akar-akarnya baru udah mulai beradaptasi dengan pot yang baru, mulai menjalar, maka selanjutnya adalah pertumbuhan tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru apabila udah mulai banyak, udah mulai rimbun, maka dilanjutkan dengan munculnya bunga-bunga baru atau pucuk-pucuk, kuntum-kuntum bunga baru ya. Nah, itulah fase-fase dari mulai pemindahan pot yang kecil ke pot yang besar. Jadi teman-teman jangan berharap dulu ya, apabila setelah pindah ke tanaman pot yang baru kok bunga-bunganya, misalkan pada saat pembelian tanaman di tukang abang-abang ya, di tukang tanaman itu bunganya banyak, setelah pemindahan kok bunganya pada rontok terus nggak numbuh lagi. Itu tidak langsung ya, ingat nantinya itu teman-teman bisa lihat apabila setelah sebulan atau sebulan lebih ya, itu akan tergantikan dengan bunga-bunga baru di pot yang baru, tentunya akan lebih banyak dan lebih semarak lagi. Oke ya, langsung aja ke pemberian pupuk NPK 16-16 nya. Gimana caranya, dosisnya, step-stepnya seperti apa, jangan kemana-mana. Oke, ini dia guys, pupuk NPK 16-16 nya merek Mutiara, NPK Mutiara 16-16-16. Mereknya nggak harus Mutiara ya, ada Pak Tani, ada Merauke dan lain sebagainya. Lalu apa sih arti 16-16-16 ini? Buat teman-teman yang belum tahu ya, pupuk NPK itu banyak macamnya, ada 16-16, ada 15-15-15. Lalu apa arti kandungan angka ini? Ini adalah persentase kandungan nutrisi yang dikandung oleh pupuk NPK ini, yaitu apa? N kepanjangan dari nitrogen yaitu di angka 16%, P fosfat yaitu kandungannya 16% dan K-nya juga 16%. Rata ya, sama rata. Ini adalah kandungan nutrisi yang rata, yang sama, yang seimbang diberikan pada saat untuk tanaman dewasa menjelang pembungaan. Walaupun tanaman petunia ini udah berbunga, tapi karena ini udah transisi ke pot yang baru, maka dia akan muncul pucuk-pucuk baru, tunas-tunas baru, dan itu fase dimana tanaman dewasa yang sedang berkembang, maka perlu diberikan dari NPK yang seimbang 16-16-16. Nantinya apabila kita berikan pupuk NPK 16 ini, tanamannya udah mulai banyak tajuk-tajuk baru, tunas-tunas baru, kuntum-kuntum atau bibit-bibit bunga baru ya. Itu saya akan tinggikan dari unsur K, kaliumnya bukan di angka 16 lagi, maka akan saya berikan pupuk yang lain. Tapi nanti itu guys, di video part yang keempat atau video seri keempat ya. Makanya pantengin terus channel saya, tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video. Karena cuma di channel saya ini yang terdapat informasi yang sangat gamblang, detail dan jelas tentang seputar dunia tanaman hias. Channel yang lain mah ya lewat abal-abal. Oke ya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut. Nah, oke guys, ini saya sudah siapkan air sebanyak 6 liter. Lalu berapa sih dosis sebenarnya? Ini untuk dosis awal atau sekitar 3 minggu atau 2 minggu pertama ya, saya berikan dosis rendah dulu. Jadi tidak perlu saya berikan dosis yang tinggi. Karena sebenarnya untuk dosis normal itu adalah NPK Mutiara 16 nya ini 1 sendok ya, seperti ini, 1 sendok dilarutkan ke 3 liter air untuk tanaman yang sudah dewasa, yang sudah besar ya. Tapi karena ini adalah tanaman yang baru pindah dari pot, seminggu kemudian saya akan berikan dosis rendah aja, yaitu 6 liter ke 1 sendok makan. Oke ya, langsung. Nah, ini sudah berikan. Lalu diaduk ya sampai larut pupuknya. Ingat, ini diberikan bisa 1 minggu sekali. Jadi diperpendek waktu jaraknya ya. Biasanya kalau untuk ukuran normal itu 1 sendok ke air 3 liter, saya berikan 2 minggu sekali. Karena dosisnya saya turunkan, rendahkan.
yaitu 1 sendok ke 6 liter. Jadi diberikan seminggu sekali ke daerah perakarannya, disiram di area perakarannya. Nanti saya perlihatkan ya caranya. Sekarang kita aduk aja untuk NPK 1616 nya. Ini disiramkan di pagi hari ya, seminggu sekali di pagi hari. Penyiraman apapun untuk tanaman, kiranya kita berikan penyiraman air biasa sehari sekali, itu diberikan lebih baik pada pagi hari sebelum matahari terik di atas kepala. Jadi sekitar jam 9, jam 8 kita bisa mulai ya penyiraman untuk tanaman apapun. Nah, kita aduk sampai larut. Oke. Ini sudah tidak ada lagi ampasnya atau pupuk NPK-nya. Sekarang kita siram ya. Oke, gimana caranya? Yuk kita pindah pot dulu ya, atau pindah lokasi dulu, baru kita siram. Oke. Nah, oke guys. Sekarang kita akan menyiram ya dengan pupuk NPK tersebut yang udah kita cairkan tadi. Ini saya udah ambil ya, air pupuknya itu setengah gayung. Lalu gimana cara penyiramannya? Ingat ya, kita jangan menyiram di atas dari tanaman petunianya, apalagi mengenai bunga-bunganya. Itu kita hindarkan ya, karena seperti yang saya bilang, nanti bunganya cepat rusak, layu, dan resiko untuk terserang penyakit busuk batang itu cukup tinggi. Jadi untuk penyiraman pupuk cair ataupun penyiraman air biasa, usahakan hanya di media tanamnya aja, di akarnya ya. Nah, sekarang kita siram ya seperti ini. Nah, ini dia. Kita siram ke media tanamnya sampai air pupuknya itu keluar dari lubang drainasenya. Artinya sudah mengenai akar ya. Kalau belum keluar dari lubang drainasenya, kita jangan berhenti untuk pemberian pupuk cairnya, karena agar mengenai akarnya, itu tujuannya. Jadi seperti itu ya teknik cara penyiraman pupuk cair pada tanaman petunia ini. Oke, kita tunggu ya. Apakah udah keluar dari lubang drainasenya? Nah, itu udah netes ya guys. Itu berarti tandanya sudah selesai untuk pemupukan NPK 16 nya. Apakah sampai di sini? Tentu tidak. Nanti kita tunggu ya bagaimana reaksi dari tanaman petunia ini atas pemupukan dari pupuk NPK 16 cair yang kita siramkan 1 minggu sekali dengan dosis rendah. Bagaimana, apakah selama 3 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan semakin rimbun? Nah, kalau sudah semakin rimbun berarti kita butuh unsur dari P dan K yang tinggi. Itu dari pupuk apa? Nah, tunggu ya di part yang keempat tentang cara menanam petunia agar bunganya rimbun. Nanti pokoknya beberapa video ke depan saya akan kupas habis pokoknya tentang tanaman bunga yang sangat indah ini, yaitu tanaman petunia. Makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena hanya channel ini yang membahas tentang dunia tanaman hias secara detail dan menarik. Oke guys, gitu ya. Selamat berjumpa kembali lagi di part berikutnya tentang tanaman petunia. Oke guys. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya,
tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.